Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rekan saya Renisa dan Dian Ramawati akan sharing bagaimana simulasi jaringan 4G LTE di kota Yogyakarta dengan menggunakan software Atol. Langsung aja. Ada parameter wilayah perencanaan Kota Yogyakarta, di mana data tersebut ini berdasarkan update data terakhir BPS pada tahun 2020. Didapatkan, Kota Yogyakarta memiliki luas area 46 km, di mana jumlah penduduk produktifnya 435.936, estimasi jumlah pelanggan LTE-nya 305.155, serta estimasi jumlah pelanggan LTE per kilometernya 6.634. Next. Kemudian ada capacity planning. Nah, untuk menentukan penggunaan LTE digunakan market share dan 4G penetration berdasarkan annual report tahun 2020 diperoleh nilai operator market share-nya itu 54%, serta 4G service penetration-nya itu 54,7%. Untuk menentukan LTE user-nya, kita masukkan dari hasil data yang tadi udah dicari, yaitu penduduk produktif dikali operator market share dikali dengan 4G service penetration. Dengan angkanya itu 435.936 dikali 54% dikali 54,7%. Didapatkan LTE usernya itu 128.766. Di mana jumlah pelanggan LTE per kilometernya itu 128.766 per 46, di mana 46 itu luas area kota Yogyakarta. Didapatkan hasilnya 2.799. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan cell capacity. Kota Yogyakarta termasuk ke dalam daerah urban. Kawasan perkotaan Yogyakarta telah mengakibatkan yang pertama itu pergeseran fungsi guna lahan pada sebagian kawasan. Kemudian yang kedua itu perubahan jangkauan pelayanan. Yang ketiga itu perubahan status dan tingkat sosial ekonomi penduduk. Kemudian yang keempat itu perkembangannya kekuatan ekonomi sektor swasta. Serta yang terakhir itu peningkatan nilai dan harga tanah. Nah, pada single user throughput itu didapatkan nilai uplink-nya itu untuk kota urban 9,50881 kbps, serta untuk downlink-nya itu 36,3784 kbps. Next. Ini ada uplink dari kota urban, di mana network throughput-nya itu rumusnya total user number dikali single user throughput per relatif efisiensi. Nah, untuk total user number, tadi kan udah dicari dari LTE user didapatkan 128.766 dikali 9,50881. 9,50881 ini didapatkan dari SUT uplink kota urban per 0,98. Hasilnya 1249,399 Mbps. Kemudian ada state capacity dengan rumus cell average throughput dikali 3. Hasilnya itu 122,68 Mbps. Kemudian ada number of site. Didapatkan hasilnya sekitar 10 site. Kemudian ada uplink cell coverage. Rumusnya itu area per number of site. Didapatkan hasilnya itu 4,6 km. Kemudian selanjutnya itu ada cell radius dengan rumus akar cell coverage per 2,6 kali 1,95. Didapatkan hasil 0,953 km. Nah, selanjutnya ini ada downlink berdasarkan kota urban. Sebenarnya sama aja, sama kayak uplink untuk perumusan. Yang membedakan itu, yang pertama itu dari single user throughput. Untuk single user throughput kota urban downlink itu 36,3784. Serta
dari sel radius, rumusnya itu sel coverage per 2,6 kali 1,95 sama dengan akar 1 per 2,6 kali 1,95, di mana 1 itu sudah default karena kota urban tuh angka sel coverage-nya pasti 1 untuk downlink. Selanjutnya coverage planning. Coverage planning pada software Atoll digunakan untuk memastikan jaringan dapat memberikan layanan. Nah, berikut ada data parameter coverage planning. Data parameter coverage planning terdiri dari yang pertama itu ada total text power dengan satuan dBm, kemudian ada RB to distribute power, kemudian ada subcarrier distribute to power dengan satuan dBm, kemudian ada text antenna gain dengan satuan dBi, kemudian ada subcarrier power dengan satuan dBm, selanjutnya itu ada feeder loss dengan satuan dB, serta yang terakhir itu ada EIRP dengan satuan dBm dengan frekuensi 20 MHz. Oke, langsung masuk ke simulasi dengan software Atoll-nya. Di sini ada peta wilayah kota Yogyakarta yang diambil pada map Street View pada aplikasi Atoll ditandai dengan kotak warna merah. Ini. Kemudian untuk hexagonal desainnya telah dilakukan dengan mengacu pada parameter station yang sebelumnya sudah dihitung di perhitungan MAPL kota urban untuk cell coverage kota urbannya maksudnya. Kemudian ini adalah hasil dari coverage by signal to noise level downlink dengan skala 1:25.000, di mana coverage downlink ini tidak seluas uplink-nya. Kemudian next kita lihat bagaimana hasil uplink-nya. Di sini terlihat lebih luas untuk signal to noise level. Kemudian ada hasil coverage by signal level downlink-nya juga setelah dilakukan calculate, menghasilkan gambar coverage area seperti ini, ditandai dengan warna ungu dan biru. Kemudian ada hasil coverage by transmitter downlink-nya setelah dilakukan calculate juga, menghasilkan coverage area seperti ini juga. Dan ini adalah hasil coverage dari semua yang sudah dikalkulate. Kemudian ini adalah histogram coverage by signal to noise level downlink berdasarkan result areanya dengan nilai rata-rata 1,67 dB dan standar deviasi 1,98 dB. Kemudian di sini ada CDF coverage by signal to noise level downlink result percentage-nya, di mana semakin kecil dB-nya, semakin besar presentasinya. Kemudian ada histogram coverage by signal to noise level uplink result area, memperoleh hasil nilai rata-rata sebesar 11,54 dB dengan standar deviasi 5,26 dB. Kemudian ada CDF coverage by signal to noise level uplink result percentage-nya, masih sama, semakin kecil dB-nya semakin luas presentasinya. Kemudian ada histogram coverage by signal level downlink result area, memperoleh nilai rata-rata sebesar minus 67,54 dBm dengan standar deviasi minus 47 dBm. Oke, kesimpulannya adalah kebutuhan site untuk melingkupi kota Jadi Yogyakarta. kesimpulan yang pertama itu kebutuhan site untuk melingkupi kota Yogyakarta pada perancangan jaringan seluler 4G LTE
Dalam perhitungan secara manual maupun dalam simulasi pada software Atoll didapatkan hasil jumlah site sebanyak 46 site. Kemudian kesimpulan untuk poin kedua itu pada grafik coverage by signal level dapat diartikan bahwa semakin besar coverage area, maka level sinyal terjauh dari transmitter akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan grafik coverage by signal to noise, dapat diartikan bahwa semakin luas coverage area, maka nilai signal to noise semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Dari grafik juga didapatkan nilai signal to noise di atas 10 dB, sehingga dapat disimpulkan bahwa signal to noise yang didapat dari hasil simulasi menunjukkan hasil yang cukup bagus. Untuk software Atoll dapat mensimulasikan keadaan coverage area 4G LTE sedemikian rupa berdasarkan parameter yang diberikan dan hampir menyerupai kondisi yang ada di lapangan. Untuk referensi presentasi ini kami dapat dari Telkomsel Annual Report 2020 Web Version Final, website Bapeda Provinsi Yogyakarta, laporan survei internet APJI 2019-2020 Q2. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.